fermentasi langsung terbayang nggak kalau di sini oleh kita bahwa di situ akan terjadi penghancuran atau pelunakan suatu bahan menjadi lebih bahan keras jadi lebih lunak dan nanti keluar alkohol. Kemudian ada keadaan suatu sifat. Kemudian saat kita mengatakan coba perubahan padat menjadi cair, mencair, ya kan? Mencair. Kemudian banyak coba cari lagi bahwa kosakata Indonesia yang kita gunakan itu harus dia menjadi istilah mencerminkan konsep, proses, keadaan atau sifat yang dimaksudkan. Jadi itu harus diperhatikan saat kita menggunakan istilah. Kedua, kata yang lebih singkat daripada yang lainnya. Berujukan sama, maksudnya di sini gulma. Istilah yang mau kita pakai adalah gulma. Coba, gulma itu kan tanaman pengganggu arti sebenarnya ya, tapi lebih singkat dan lebih dan bermakna sama, merujuk pada hal yang sama, dan lebih tepat kita menggunakan kata gulma. Kalau tanaman pengganggu banyak bisa ini ke yang lain ya, punya makna lain ya. Kira-kira selain gulma, kalau gulma yang kita maksud itu adalah tanaman pengganggu, tapi adakah tanaman pengganggu selain gulma? Tanaman parasit ada ya? Paling parasit sebutannya, Bu. Ya, parasit lagi sebutannya. Tapi saat kita menyebut tanaman pengganggu, maka ada kemungkinan kita berpikir juga itu adalah tanaman parasit. Ya bukan? Iya, betul, Bu. Oke. Kemudian suaka politik itu akan lebih baik dibandingkan dengan perlindungan politik. Lebih paham perlindungan politik kah atau lebih ke suaka politik? Melihat pengertian suaka politik, orang itu sudah paham bahwa itu adalah suatu perlindungan politik. Tapi saat dikatakan perlindungan politik bisa bermakna lain, ya bukan? Bisa bukan suaka politik. Kemudian kata yang tidak bernilai rasa atau konotasi buruk dan sedap untuk didengar, yang sedap untuk didengar. Ini bahasa Indonesia yang ini banget ya. Contohnya tunakarya. Mungkin lebih bagus disebut tunakarya dibandingkan pengangguran. Ya. Iya, Bu. Tunarungu dibandingkan pekak dan tuli. Ya, gitu ya. Jadi syarat-syarat kosakata bahasa Indonesia digunakan untuk jadi istilah itu ada juga ini. Jadi, ketiga syarat ini juga berlaku untuk kosakata bahasa seruput dan istilah-istilah lainnya. Kita ambil contoh lagi di sini, ada gambut, itu bahasa Bajar. Kemudian nyeri itu bahasa Sunda. Lahan gambut bisa lebih ini. Coba kalau bukan lahan gambut, lahan apa? Lahan apa? Yang ada nanti kita menyebut pengertian gambut itu apa gitu. Hilang kan bahasa lahan gambut itu kata gambut, hilang istilah lain oleh kata gambut kan. Kemudian ada nyeri, ada gak kata selain nyeri? Nyeri sama dengan sakit gak? Sama, Bu. Serius? Kalau nggak salah sih sama kalau penggunaannya, Bu. Penggunaannya, tapi artinya? Sama Ibu, kalau artinya. Nyeri sama sakit, sakit kepala, nyeri kepala. Nyeri itu salah satu jenis sakit, tapi kalau sakit belum tentu nyeri gitu, Bu. Jadi
coba nanti didirikan lagi ya di yang mana yang mungkin kalian bisa merasakan yang mana yang nyeri, yang mana yang sakit gitu. Itu penggunaan istilah. Mohon nanti yang hal-hal seperti ini dilihat dari artikel Alkauniyah ya, ditelaah satu artikel. Kemudian ada lagi pembentukan istilah dari kosakata bahasa asing dapat dilakukan dengan cara satu menerjemahkannya, contohnya langsung kerjasama atau network, jaringan, artinya jaringan. Jadi langsung kita pakai kata kerjasama ini dari bahasa Belanda ya, yang ini samwerking dari bahasa Belanda, network dari bahasa Inggris. Kita langsung ini adalah kerjasama dan ini adalah jaringan. Jadi membentuk istilah dari kosakata bahasa asing dapat dilakukan dengan cara bentuknya terjemahan langsung. Jadi mau pakai ini atau mau pakai network. Tapi dalam penulisan artikel semuanya ini jadi harus dimiringkan jika kita menggunakan bahasa Indonesia saat menulis artikel itu. Kemudian kedua dengan cara menyerap, yaitu jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Istilah serapan lebih cocok karena konotasinya lebih singkat jika dibandingkan dengan terjemahannya. Jadi istilah penyerapan ini jika memenuhi syarat sebagai berikut. Istilah serapan itu lebih cocok karena konotasinya, kemudian lebih singkat jika dibandingkan dengan terjemahannya, dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Kemudian menyerap sekaligus menerjemahkan kata asing. Urin asing. Kemudian yang digunakan itu urin adalah urin. Kemudian di sini istilah di bahasa Indonesianya kericik, maka lebih baik menggunakan apa? Urin yang lebih baik. Kemudian amputasi itu kan setelah diistilahkan dengan istilah Indonesia menjadi amputasi. Kalau diartikan secara bahasa Indonesia maka itu adalah pemotongan anggota badan. Maka lebih baik menggunakan istilah amputasi yang merupakan serapan dari bahasa asing, amputation. Kemudian horizon juga sama, kaki langit atau ufuk cakrawala. Ini lebih mengerti kita horizon. Energi juga sama, ya artinya daya, gaya, tenaga, kekuatan. Yang digunakan adalah energi. Kemudian oksigen jarang kita menggunakan istilah zat asam, itu bahasa Indonesia ya, tapi yang lebih kita pahami itu adalah oksigen. Kesemuanya ini adalah serapan dari bahasa asing. Kemudian istilah-istilah asing yang dibentuk dengan cara menyerap dan menerjemahkan sekaligus, contohnya ini bond morphem, yaitu morfem terikat. Kemudian subdivision menjadi subbagian. Ini yang kita gunakan subbagian ya. Kemudian allegro moderato, kecepatan sedang, ini yang kita gunakan. Jadi langsung istilah asing dibentuk dengan cara menyerap dan menerjemahkan sekaligus. Jadi istilah ini kita pakai, kemudian kita terjemahkan, dan ini yang kita gunakan, subbagian, kecepatan sedang, dan lebih kurang seperti itu. Kemudian masuk ke definisi. Ini saya coba hantarkan satu kali pertemuan saja, tapi nanti latihannya di pertemuan berikutnya ya. Iya, Bu. Definisi itu adalah cara sederhana yang dapat diartikan sebagai penetapan atau pembatasan arti dari pemakaian kata, konsep atau istilah. Itu kan menurut Suryaman. Kemudian ada lagi menurut beberapa orang lain. Jadi definisi ini juga adalah suatu pernyataan mengenai ciri-ciri penting suatu hal dan bisa lebih kompleks
misalnya jaka. Jaka, coba kamu definisikan jaka. Coba. Ada jaka kan? Raka apa jaka? Raka. Oke, coba definisikan raka. Siapa yang mau mendefinisikan raka? Itu suatu pernyataan mengenai ciri-ciri penting suatu hal. Nah, Raka adalah seorang mahasiswa biologi angkatan berapa, bisa itu kelas apa, bisa jadi dia yang memiliki tubuh begini, kemudian ada ciri khususnya satu, mungkin lalat pipi atau apa itu. Sehingga saat orang mencari yang kita definisikan tadi, langsung bisa mengenalinya. Melalui definisi, suatu kata atau konsep atau istilah akan tergambarkan rujukannya secara jelas atau wujudnya langsung terlihat kira-kira. Kemudian definisi itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian yang didefinisikan, itu definisium, dan bagian yang mendefinisikan disebut dengan definisi. Itu definisi. Ini akan kalian rasakan saat kalian punya data, kemudian atau punya tanaman atau punya suatu objek penelitian yang itu harus kalian definisikan gitu. Maka di sini kalian harus mencoba melakukan praktek itu ke data-data kalian. Coba nanti dipraktekkan. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Baik, lanjut jenis-jenis definisi. Ini adalah suatu benar-benar bahasa Indonesia ya, tapi nanti kalau saat praktek baru kita paham gitu. Ini juga suatu, kalau saya nih jadi mahasiswa, saya belajar gitu, biasanya ini saya lompati, nanti saat saya butuh saya cari, makanya materi ini akan saya kirimkan ke kalian. Nah, saya butuh, oh yang mana yang punya saya, baru saya mencoba untuk memahami. Jenis-jenis definisi berdasarkan sumbernya ada definisi umum. Definisi umum juga terbagi dua, nominal dan formal. Kemudian ada definisi personal, operasional, dan luas. Berdasarkan bentuknya ada satu kata, satu frasa, satu kalimat, satu paragraf. Rata-rata definisi kita melihatnya adalah satu kalimat ya, yang satu paragraf juga jarang kita bukan jarang kita membuatnya. Tapi ada juga yang ternyata definisi itu cuma satu kata saja, ada satu frasa, ada satu kalimat, dan bisa juga satu paragraf. Kemudian berdasarkan isinya, definisi itu juga ada sinonim, persamaan kata, lawan kata, pengingkaran atau negasi. Jadi untuk menegaskannya dicari ingkarannya gitu, lawannya. Bisa juga berupa contoh, bisa juga kontras atau perbandingan, bisa juga klasifikasi atau diferensiasi. Itu jenis-jenis definisi. Kita lihat satu persatu. Yang nominal yang seperti apa ya gitu. Definisi nominal itu biasanya digunakan dalam kamus. Ini kalau nggak salah tuh terkait data ya. Definisinya adalah berupa sinonim, terjemahan dalam bahasa asing, dan etimologi. Contohnya, yang dimaksud dengan tenaga ialah kekuatan. Tenaga itu kan sinonimnya adalah kekuatan. Jadi bisa sinonimnya, berupa sinonimnya. Kepemimpinan ialah yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan leadership. Itu kan terjemahan. Itu secara definisi nominal namanya. Saat kita menjelaskan yang dimaksud dengan tenaga ialah kekuatan, gitu
itu satu satu frasa ya. Ya, kepemimpinan ialah yang di dalamnya yang di dalam bahasa Inggris disebut leadership. Mungkin saat orang menyebut kepemimpinan disebut bahasa Inggrisnya leadership gitu kan. Oh iya, berarti ini loh artinya kepemimpinan gitu. Kemudian canggih merupakan kata yang dalam bahasa Inggris adalah sophisticated. Kemudian kata biologi diturunkan dari kata bio dan logos, jadi etimologi. Jadi seperti ini kira-kira definisi nomina yang merupakan definisinya adalah bisa sinonim, bisa terjemahan dalam bahasa asing, dan bisa etimologi. Ini nomina. Kemudian ada definisi formal. Definisi formal biasa pula disebut dengan definisi logis. Contoh, administrasi pendidikan adalah suatu, ini saya nyontak ya dari buku orang. Administrasi pendidikan adalah suatu proses yang berurusan dengan penciptaan, pemeliharaan, stimulasi, dan penyatuan tenaga-tenaga dalam suatu lembaga pendidikan dalam usaha merealisasikan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini kalimat atau frasa? Kalimat. Panjang sekali ya. Ikan ialah sejenis vertebrata yang hidup di air, bersisik, berdarah dingin, berenang dengan pisang, badannya seperti torpedo, dan berkembang biak dengan bertelur. Jadi ini disebut dengan definisi formal karena definisinya itu logis. Itu formal. Jadi logis modelnya. Itu yang formal. Kemudian ada yang operasional. Kalau operasional ini definisi antar orang itu berbeda, bisa jadi berbeda gitu. Nah, jadi definisi operasional ini digolongkan ke dalam definisi personal karena didasarkan atas kebutuhan seseorang. Jadi kemungkinan definisi si A dengan definisi si B itu berbeda padahal mereka meneliti hal yang sama. Nah, definisi operasional ini diperlukan terutama dalam dunia penelitian. Jadi memang saat kita mengatakan ada kemungkinan berbeda, kira-kira contohnya apa ya? Air laut, kira-kira itu sama ya. Coba kasih saya satu tinggi, ya bisa nih, tinggi tanaman ya, tinggi tanaman seorang mendefinisikan tinggi tanaman jagung mungkin berbeda dengan seorang yang mendefinisikan tinggi tanaman bayam, atau berbeda lagi dengan definisi tanaman kelapa atau tanaman mangga. Definisi operasional diperlukan terutama dalam dunia penelitian. Hal yang didefinisikan adalah variabel-variabel yang akan diukur atau diteliti. Jadi definisikanlah itu saat mengukur lebar daun atau bobot ikan atau apa, itu bisa definisinya berbeda-beda untuk setiap peneliti. Selain itu, penyusunan definisi operasional harus didasarkan atas kerangka teori yang disusunnya. Jadi ada kerangka teori yang disusun, baru bisa membuat suatu definisi variabel yang nanti akan digunakan. Kita ambil contoh di sini adalah tanaman. Selanjutnya itu definisi luas. Definisi luas merupakan uraian panjang lebar tentang suatu konsep. Ini sepertinya adalah yang isinya paragraf. Manajemen diartikan sebagai ilmu, giat, dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana
bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan tugas. Dikatakan ilmu karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer. Salah pentingnya banyak. Oke, itu yang luas ya.